Halo. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik masih di rumah, tetapi kita tetap bersyukur ya. Pada hari ini, Losa bersama teman-teman kalian. Ada Nathan dan juga Clara. Ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kembali kami beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian Aku Istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan di rumah sambil kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
semakin mendalam. Hai adik-adik, kita kembali ketemu lagi. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap bersuka cita, dan rindu untuk datang pada Tuhan. Gak usah berharap adik di rumah tetap menjaga hati yang selalu mau dan rindu pada Tuhan, rindu juga atas firman Tuhan. Mari adik-adik hari ini, sebelum kita belajar firman Tuhan lagi, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu saat ini Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi setiap kami yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur atas karunia-Mu, kekuatan, dan juga penghiburan yang selalu Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk waktu ini yang Engkau sediakan bagi kami boleh ibadah, boleh belajarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, di mana kami sama-sama ingin belajar akan firman-Mu. Urapi kami untuk kami mengerti akan firman-Mu, untuk menjadi bekal kami, menjadi terang bagi jalan kami, menjadi penuntun kehidupan kami, penuntun dalam setiap langkah-langkah kami, sebagai anak Tuhan. Untuk menjadi Tuhan kami serahkan waktu dan diri kami, kita mengasihi-Mu. Dan Yesus Kristus kami syukur berdoa. Amin. Nah, dari hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 17 dan juga pasal 15 sampai ayat 27. Dan juga kitab Wahyu yang diambil dari kitab Wahyu pasal 21 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 9. Nah, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus tahu waktunya semakin dekat, dia akan ditangkap, dia akan dibunuh dan mati di kayu salib. Kemudian akan dikuburkan dan kemudian akan naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu ketika dia akan naik ke surga, pergi meninggal murid-muridnya, tentu murid-murid akan sedih, bukan? Mereka akan ketakutan karena kehilangan seorang yang selalu memimpin mereka, yang selalu memberi pengajaran pada mereka. Makanya Tuhan Yesus mencoba menghibur mereka. Yang kita coba baca sama-sama melalui firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Coba kita baca sama-sama. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus jangan jelas mengatakan pada mereka bahwa dia akan pergi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalian jangan sedih ketika saya pergi. Karena saya pergi ke tempat di mana untuk menjadikan tempat bagi kalian. Sehingga nanti pada waktunya tiba, saya akan menyambut kalian, kata Tuhan Yesus. Menyambut kalian, menyediakan tempat bagi kalian untuk tinggal. Tetapi waktu itu, dia mengatakan, tapi sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan tahu kemana saya pergi. Tapi Thomas waktu itu menanggapinya dengan demikian. Di ayat kelima, Tuhan, kami tidak tahu engkau pergi. Kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Pada Tuhan Yesus sebelum mengatakan,
kamu akan tahu kemana saya pergi nantinya. Thomas langsung menanggapi, Tuhan, kamu kan tidak mengatakan pada kami kemana kamu pergi. Bagaimana kami bisa tahu? Pertanyaan Thomas, kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal ya. Tuhan Yesus dia mengatakan di mana dia pergi. Tuhan Yesus cuma mengatakan dia akan pergi ke tempat Bapa, menyediakan tempat bagi murid-muridnya waktu itu. Tapi Tuhan Yesus seperti yang mengatakan letak tempatnya di mana jalannya. Sehingga Thomas waktu itu menanyakan, Tuhan Yesus, kamu kan tidak mengatakan kepada kami kemana engkau akan pergi, dan juga kami jalan menuju ke sana juga engkau tidak beritahukan pada kami. Bagaimana kami bisa pergi? Kata Thomas kan. Tentunya kalau papa mama kalian pergi, tentu kalian bertanya kan. Kalau papa mama tidak mengatakan tujuannya mereka pergi kemana, itu kalian bertanya, Pak, Ma, kalian mau pergi kemana sih? Ya kan? Tentu kalian bertanya pertanyaan sama. Demikian Thomas. Kan Tuhan Yesus tidak memberitahu kemana dia pergi, makanya Thomas mempertanyakannya. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus aneh kan? Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Loh, kok bisa gitu ya? Tuhan Yesus orang kenapa bisa jalan ya? Ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tuhan mengatakan, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Bukan berarti jalan yang kita injak-injak ini, bukan. Tuhan yang menunjukkan bahwa dialah arah, yang memberi arah kita. Melalui Tuhan Yesuslah kita tahu datang kepada Allah Bapa. Tanpa ada Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang tidak bisa datang kepada Allah Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Kata Tuhan Yesus datang dari Allah Bapa, sehingga dia tahu bagaimana bisa orang-orang bisa datang kepada Allah Bapa. Jadi adik-adik, di sini Tuhan Yesus sudah memberitahukan dengan jelas bahwa kalau kita mau datang kepada Allah Bapa, yaitu ke surga, cuma ada satu jalan, tidak ada jalan lain, itu datang pada Tuhan Yesus dan percaya padanya, mengikuti langkahnya, maka kita akan sampai kepada Allah Bapa. Tanpa Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Allah Bapa. Itu ada jelas. Dan Tuhan Yesus mengatakan di ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan dia akan pergi, dia tidak pergi dengan begitu saja. Dia juga akan memohon pada Bapa untuk menyediakan penolong bagi murid-muridnya ketika dia sudah naik ke surga. Agar murid-muridnya memperoleh pertolongan dari Bapa langsung. Di Allah Bapa langsung. Dia akan mengirimkan sosok yang akan membantu mereka, yang menjadi penolong mereka, memberi kekuatan pada mereka. Di ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa bukan? Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus akan minta Allah Bapa mengutus roh kebenaran, Roh Kudus, untuk tinggal di dalam setiap murid-muridnya, mengarahkan mereka dalam kebenaran, mengarahkan mereka datang kepada Allah Bapa. Selama Tuhan Yesus ada bersama mereka, Tuhan Yesus yang mengarahkan mereka. Karena Tuhan Yesus ada Allah, mengarahkan mereka ke arah jalan menuju surga. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk datang
menjadi penolong, menuntun setiap anak-anaknya, setiap orang percaya untuk bisa datang pada Bapa. Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang dikirim itu juga akan mengajarkan pada setiap orang yang percaya dan rasul-rasul pada waktu itu tentang segala kebenaran yang sudah pernah Tuhan Yesus ajarkan, agar mereka tidak lupa. Luar biasa bukan? Kita beruntung punya Allah seperti Tuhan Yesus. Bapa seperti Tuhan Yesus yang selalu peduli sama kita. Ketika dia akan pergi pun, dia sudah menyediakan penolong yang akan selalu menyertai setiap orang yang percaya. Mengiring langkah-langkah mereka, agar mereka tidak jatuh dan salah jalan. Dan ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya banyak yang menderita, dianiaya, dipenjara, dihukum, bahkan dibuang, dan sebagian bahkan dihukum mati. Dan salah satu muridnya, yaitu Yohanes, bahkan dibuang ke Pulau Patmos, tempat pembuangan orang-orang yang menentang permen, dianggap orang-orang berbahaya. Benar nggak Yohanes berbahaya? Tidak. Tapi dia sebagai seorang yang setia pada Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kebenaran, mengajarkan segala yang dia dapat dari Tuhan Yesus pada orang-orang, agar mereka percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus ada Mesias. Ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia semakin rajin bersekutu dengan Tuhan, beribadah pada Tuhan. Ketika pada suatu hari, tiba-tiba Tuhan memberi penglihatan pada dia. Maka timbullah kitab Wahyu waktu itu. Yaitu kitab yang suatu penglihatan yang diberikan Tuhan langsung pada Yohanes. Untuk memberitahukan tentang hari kiamat, tentang surga. Jadi, kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 14 sampai 16, kita baca sama-sama. Apa yang dilihat oleh Yohanes waktu itu yang diperlihatkan oleh Allah ketika dia di pembuangan di Pulau Patmos. Ayat 14 dikatakan, dia melihat kepala dan rambutnya putih, bahkan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan yang api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yohanes diberi penglihatan bahwa Tuhan Yesus sudah bertahta di atas, di sorga, di atas kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang memegang kunci kehidupan dan kunci maut. Tuhan Yesus menyediakan kunci surga bagi setiap orang yang percaya. Menjadikan tempat di surga bagi setiap orang yang percaya dan penuh padanya, dan berpegang pada perintah dan firman-Nya. Di pasal 21 ayat 4 dikatakan, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Jadi yang lama itu yang namanya maut, air mata, tangis, semuanya sudah berlalu ketika orang sudah naik ke surga. Tapi kapan sih mulainya adanya tangis, air mata, dan duka cita? Yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saat itu mulai ada yang maut, duka cita, dan tangis. Itulah awalnya penderitaan dari umat manusia. Tapi Tuhan Yesus memperlihatkan pada Yohanes waktu itu, dia mengatakan di pasal 21 ayat 4 bahwa ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Di ayat 22 pasal 21 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Siapa anak domba itu? Tuhan Yesus. Karena Allah lah bait sucinya. Jadi waktu itu tidak perlu lagi adanya gereja-gereja. Karena Tuhan itulah bait sucinya. Beserta juga Tuhan Yesus. Di ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Di ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayat 25, dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan lagi di sana. Jadi di sana tidak ada lagi kegelapan, malam tidak lagi berkuasa. Hebat bukan? Itulah gambar surga yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita, orang yang percaya. Maka adik-adik, tetap jaga iman kita. Percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi setiap kita. Jangan sia-siakan. Percaya padanya, bersyukur padanya setiap saat. Dan jangan kendor atas iman kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu. Engkau mengajarkan kami. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus datang menghibur murid-muridnya agar mereka tidak sedih dan khawatir ketika mereka ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberitahu pada mereka bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, biarlah Engkau mampu kami untuk menjaga iman kerohanian kami, menjaga percaya kami, agar kami tetap boleh berjalan berseiring dengan Engkau. Kami boleh menjaga iman kami, agar kami tidak menyimpang dari arah dan jalan yang Engkau tentukan bagi kami. Tujuan kami serahkan seluruh hidup kami dan kasih-Mu, biar Engkau akan menyertai dan berkati hidup kami. Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Amin. Jadi, semoga kita semua tak menjaga hati kita, karena Tuhan ada harapan kita satu-satunya untuk hidup yang kekal. Dadah.